Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Genuine. Ya sudah saya infokan kemarin ya. Indeks kita bakaran turun, koreksi itu memang wajar ya. Bentar. Karena memang indeks kita ada sedikit resist ya. Ya, resistnya di 6.900. Enggak mampu naik ya 6.900 sampai 6.950. Ya hari ini gagal break turun wajar lah. Koreksi memang fasenya belum fase yang oke untuk indeks kita. Tapi ada cenderung kemungkinan masih bisa naik besoknya karena bertahan di 6.800-nya. Ya, mantul di situ. Ada potensi kembali rebound sampai ke 6880 sampai 6.900-an ya. Kemungkinan polanya akan sideways dulu. Ya, cenderung masih kurang oke untuk indeks kita, belum uptrend ya untuk indeks kita. Oke. Oke, kita langsung bahas menu buy close yang saya berikan hari ini ya. Saya juga berikan di grup rekomendasi. Semoga besok langsung cuan ya, amin ya. Semoga besok langsung cuan. Semua rezeki itu yang berikan adalah Tuhan ya. Tetap harus terus bersyukur. Oke, tadi saya suruh ambil DMX 2050 ya, sempat turun sampai ke 2020 ya. Harusnya dapat semua. Bahkan lebih di bawah itu. Mungkin dapat di 2030 sampai 2050 ya. Closing sudah di 2050 ya. Target saya semoga dia bisa break 2100-nya. Ya, kalau bisa break 2100, ada resisten di 2100 sampai 2120. Itu pantau saja. Kalau mau TP ya TP di area itu ya 2100 sampai 2120 itu TP pertama. Boleh TP di sana kalau TP satunya. Kalau break 2120 potensinya lumayan oke untuk DMMX karena dia uptrend ya. Dia bisa ke 2160 ya. 2160 sampai 2200-an. Bahkan kalau dia bertahan di 2160, ada cenderung dia bisa ke 2300-an untuk DMMX. Batas area sekarang, batas aman dia sekarang, ya kalau turun ya, misalnya kalau turun belum sampai ke 2120, tapi kalau sudah sampai 2120 itu boleh TP pertama ya, itu sudah cuan lumayan. Ya itu sudah cuan lumayan, karena kita ambil di 2050 tadi, eh, sudah 3% ya. Kalau sampai 2120 itu harusnya TP pertama sudah masuk. Ya, kalau belum sampai di 2100 bahkan kalau dia koreksi santai saja ya, santai saja karena masih ada support uptrend eh, di bawah 2000 ya. Bisa masuk di area bentar saya lihat dulu tadi saya berikan di berapa ya? 21 bisa masuk lagi di 1920, 1970-an. Ya kalau memang dia terkoreksi di sana itu boleh masuk kalau belum capai 2100. Tapi kalau udah capai itu plan sudah tidak berlaku ya karena sudah TP1 ya. Jadi TP1-nya di 2100 sampai 2120 dulu. Kalau break 2120 boleh dikawal karena berpotensi untuk ke 2160 sampai 2200-an. Ya area stop loss jauhnya di area 1850. Yaitu area stop loss jauhnya di 1850 untuk DMMX. Oke, lanjut ke saham yang akan saya bahas. Saya tidak buka requestan saham hari ini. Ya, kita coba saja bahas saham yang kemarin lumayan kencang. Kita lihat buka apakah masih menarik ya. Kita coba lihat. Buka hari ini turun tapi cenderung cenderung masih dikatakan koreksi ya. Koreksi yang tidak terlalu ganas-ganas amat ya. Bukan terlalu guyuran, tapi masih dibilang koreksi yang masih dikatakan koreksi wajar karena memang dia belum uptrend. Ya belum uptrend, tapi ada cenderung dia akan tutup gap di sini 2280. Kalau masih mantul di sana, teman-teman boleh tes buy karena ada potensi untuk rebound lagi untuk buka. Untuk area stop loss jika teman-teman yang mau masuk jual saja atau stop loss saja di bawah 270. Ya, jika mau masuk besok pantengin saja kalau dia turun sampai ARB mantul. Ya, kemungkinan dia akan tutup gap di sini 280. Kemungkinan akan cenderung besok tutup gap di 280. Kalau mantul di sana boleh masuk dengan target pertama di 300 sampai gap sampai 320. Kalau bertahan di 320, kemungkinan akan tutup gap di sini. Ya. 354 ya kemungkinan akan tutup di sana. Ya, jadi ada potensi untuk buka bisa naik sampai 350 dengan catatan 270 jangan sampai jebol. Itu saja ya. Itu saja resiko yang harus dihadapi
270 kalau kuat dia akan kemungkinan cenderung tutup gap sampai ke 350-an ya. Oke, kita bahas lagi saham yang cukup menarik. Kita coba bahas saham-saham. Coba kita lihat ADMR ya. ADMR kita coba lihat. ADMR lagi kurang oke sih sebenarnya. Lagi sideways di persimpangan, belum downtrend selama bertahan di area support 2200. ADMR belum downtrend, masih ada potensi rebound kembali sampai 2400 sampai 2520 ya, kemungkinan cenderung akan ke sana kalau bertahan di 2200-nya. Tapi kalau 2200-nya jebol itu berpotensi untuk turun di bawah 2000 ya, hati-hati, itu area risiko dari ADMR, tapi masih cukup oke lah, belum downtrend banget, tapi masih di persimpangan untuk ADMR. Oke, kita bahas apa lagi ya? Bentar, saya cat dulu ya supaya bentar ya. Kita coba bahas saham. Saya penasaran lihat Telkom deh. Saya udah lama nggak lihat Telkom ya. Telkom. Saya hapus dulu ini ya, bentar. Oke, Telkom. Telkom ini sudah masuk harga murah sih, ya. Ini cukup oke nih, Telkom. Ya, lihat saja 4.000-nya kok kuat, kemungkinan berpotensi mantul sampai 4.200 untuk Telkom ya. Kalau 4.000-nya kuat, kalau 4.000-nya nggak kuat, dia akan turun sampai ke area support cukup kuat di 4.000 cukup kuat ya. Kalau dia jebol mungkin akan ke 3.800. Tapi 4.000 ini cukup kuat untuk Telkom. Salah satu support cukup kuat Telkom. Jadi ini cenderung harga yang tergolong murah sih untuk Telkom. Ya, dengan potensi akan bisa ke 4.200-an. Ya, kemungkinan akan ke sana sampai 4.300 lah maksimalnya di sana. Posisinya jelas downtrend untuk Telkom. Jadi cukup oke sih kalau mau serok-serok Telkom ya. Cukup menarik. Oke, kita bahas temannya Buka. Kita lihat Goto ya. Goto belum jelek sih, masih oke lah. Masih mantul dari area 290-nya, masih ada harapan bisa tes lagi 312, 324 ya. Ya dia nggak ada gap, bagusnya Goto ini nggak ada gap, yang nggak ada gap di bawah, gap di atas kita lihat juga tidak ada gap di atas ya. Tidak ada gap di atas juga. Jadi ya secara teknikal ini ya tidak buat deg-degan sih sebenarnya. Kalau ada gap di bawah kemungkinan akan cenderung ditutup ya. Tapi ini nggak ada gap, dia masih mantul di 290-nya, ada potensi ke 300-nya lagi sampai 324-nya. Ya, cenderung mencoba uptrend sih untuk Goto. Ini cenderung mencoba uptrend untuk Goto tapi belum konfirmasi ya. Belum konfirmasi. Oke, mungkin hanya beberapa saham itu yang sudah saya bahas ya. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat dan salam cuan.